DPRD Kalimantan Selatan akan bertolak ke Senayan, serahkan tuntutan mahasiswa. Para kafilah utusan kabupaten kota siap berlomba menampilkan kemampuan terbaik di MTQ ke-37. Menyambut HUT Bayangkara ke-80, Polda Kalimantan Selatan hadirkan program pembangunan sumur bor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Padua. Kalimantan Selatan hari ini kembali hadir Sabtu 20 Juni 2026. Selama 1 jam ke depan kami akan menyampaikan informasi aktual, berimbang dan beretika di seputar Kalimantan Selatan. Bersama saya Arafat Al-Hali, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Kami awali Kalimantan Selatan hari ini pemirsa dengan informasi DPRD Kalimantan Selatan dijadwalkan bertolak ke Jakarta Senin mendatang untuk menyerahkan langsung tuntutan mahasiswa BEM-CK ke Senayan, Jakarta. Langkah ini diambil usai puluhan mahasiswa kembali menggelar aksi reformasi jilid 2 di depan gedung DPRD Kalimantan Selatan. Unjuk rasa yang digelar puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM-CK ini berlangsung di depan gedung DPRD Kalimantan Selatan. Bertajuk Reformasi Indonesia Jilid 2, para mahasiswa secara bergantian melakukan orasi, menuntut penyesuaian harga BBM, evaluasi Undang-Undang Polri, hingga peningkatan kesejahteraan pendidikan. Dalam aksi ini mereka juga mempertanyakan kehadiran 11 anggota DPR RI daerah pemilihan Kalsel. Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka menjelaskan, 11 anggota DPR RI tersebut tidak dapat hadir karena bertepatan dengan agenda dinas yang telah terjadwal. Selain itu, karena substansi tuntutan merupakan wewenang pemerintah pusat, Supian memastikan aspirasi ini akan segera diteruskan ke Senayan. Komisi 3 dan Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan dijadwalkan bertolak langsung ke Jakarta pada Senin mendatang untuk menyerahkan dokumen aspirasi kepada kementerian dan lembaga yang berwenang. Kita kan mau undang dah 11 anggota 2 kali, Jumat, Kamis dan Jumat. Ternyata jawabannya kan ada, jawabannya yang dibacakan tadi. Beliau membahas masalah hasil perampasan itu. Kita tidak bisa memaksakan datang tidak datang atau urusan pusat. Karena yang penting surat kita dikirim, karena kita hanya sampai di situ aja. Pada intinya kami sebagai wakil rakyat ini berhubung ranahnya pusat, kami hanya menyampaikan aspirasi itu disertai dengan dukungan-dukungan pada mahasiswa yang membuat pernyataan yang ditandatangani kesepakatan dengan Ketua DPR. Sementara itu, Koordinator Aksi Ahmad Munawir Sazali menegaskan mereka akan mengawal realisasi komitmen tersebut. Tentu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Supian Haka bagaimana hari ini transparansi daripada Bapak untuk kiranya ada liputan media sosial yang kiranya pengantaran dan juga transparansi daripada apa yang sudah disampaikan Bapak terkait di Senayan sana, seperti itu. Dalam kunjungan kerja pada Senin mendatang, DPRD Kalimantan Selatan juga akan berupaya melakukan pertemuan langsung dengan anggota DPR RI Dapil Kalsel agar tuntutan mahasiswa dapat segera dibahas dan ditindaklanjuti. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB di UPPD Banjarmasin 2 hingga pertengahan Juni 2026 mencapai 37,8 miliar rupiah. Sementara untuk penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor mencapai 16,2 miliar rupiah. Realisasi penerimaan pajak daerah dari pajak kendaraan bermotor (PKB) di UPPD Banjarmasin 2 hingga 18 Juni 2026 telah mencapai 39,79% atau senilai 37,8 miliar rupiah. Sementara itu untuk penerimaan pajak bea balik nama kendaraan untuk periode yang sama mencapai 45,92% atau senilai 16,2 miliar rupiah. Sementara itu untuk target hingga triwulan kedua diharapkan mencapai 50%. Kasih pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama UPPD Banjarmasin 2, Yondi Caturadina Darnida mengatakan pihaknya berupaya meningkatkan pendapatan daerah di sektor PKB dan BBNKB dengan memberikan kemudahan membayar pajak kendaraan bermotor tahunan tanpa harus dengan KTP pemilik kendaraan pertama.
membuka layanan samsat keliling lebih pagi, serta bulan panutan pajak dengan hadiah emas kepada para wajib pajak. Penerimaan untuk pajak kendaraan bermotor sampai dengan tanggal 18 Juni tahun 2026, kita saat ini sudah memasuki di triwulan kedua tahun 2026. Dan penerimaan kita, realisasi kita sampai dengan kemarin itu sudah mencapai 37,8 miliar atau sebesar 39,79%. Itu dari untuk pajak kendaraan bermotor dari bulan Januari sampai dengan bulan bulan Mei, Pak. Bulan Juni malah. Bulan Juni. Kemudian untuk bea balik nama kendaraan bermotor itu sampai dengan 18 Juni tahun 2026 sudah mencapai 16,2 miliar atau sebesar 45,92%. Yondi menambahkan tingkat kesadaran wajib pajak kendaraan dan bea balik nama tergolong baik. Hanya saja kondisi ekonomi saat ini dinilai cukup mempengaruhi penerimaan pajak. Upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan ini optimis dapat memenuhi target seiring dengan perbaikan tingkat ekonomi masyarakat dengan berbagai program pembangunan yang melibatkan banyak tenaga kerja atau program padat karya. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut meluncurkan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh ketua rukun tetangga dan rukun warga se-Kabupaten Tanah Laut. Program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap ujung tombak pelayanan masyarakat. Acara peluncuran yang berlangsung di Gedung Sarantang Saruntung menjadi momen bersejarah bagi ribuan aparatur lingkungan di Tanah Laut. Bupati Tanah Laut Haji Rahmat Trianto menyatakan program ini adalah pertama kalinya di Tanah Laut, di mana iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 1.639 ketua RT dan RW sepenuhnya didanai pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Melalui program ini, para ketua RT dan RW mendapatkan 2 perlindungan utama, yakni jaminan kecelakaan kerja atau JKK, serta jaminan kematian. Selain RT dan RW, pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga telah memberikan perlindungan serupa kepada 25.000 pekerja rentan lainnya, seperti marbot, guru ngaji, dan ustadz. Kedepan, Bupati menargetkan perlindungan bisa menjangkau 50.000 pekerja rentan dan non-formal. Akan naik terus menuju ke pegawai-pegawai atau pekerja-pekerja yang pekerja rentan seperti nelayan, seperti tukang bangunan, ya, supir dan lain-lain. Sehingga kami mengharapkan terus meningkat sampai ke angka 50.000 jiwa yang tercover oleh pemerintah daerah. Kenapa kami laksanakan ini? Karena kami menganggap bahwa kesehatan adalah suatu layanan dasar bagi kita yang ada di masyarakat selain pendidikan dan tempat tinggal. Peluncuran turut dihadiri Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Selatan sebagai bentuk mitra strategis dalam menjamin kesejahteraan masyarakat secara bertahap di bumi Tuntung Pandang. M. Saifullah, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Izin Bapak, 1, 2, 3. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Morning Canada, time to kick. Menjelang pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, suasana di Aula Selidah Barito Kuala terpantau ramai, dipadati ratusan kafilah dari berbagai kabupaten kota.
yang melaksanakan proses registrasi ulang dan perekaman sidik jari. Para kafilah Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-37 memadati Aula Selidah Barito Kuala mengikuti proses registrasi ulang dan perekaman sidik jari. Sekretaris Umum LPTQ Provinsi Kalimantan Selatan Haji Ahmad Sawiti mengatakan seluruh rangkaian verifikasi peserta dari hari pertama hingga terakhir berjalan lancar. Dengan berakhirnya proses verifikasi, seluruh peserta siap tempur untuk menampilkan kemampuan terbaik mereka. Usai mengikuti tahapan verifikasi dilaksanakan malam ta'aruf, Bupati Barito Kuala Haji Bahrul Ilmi mengatakan ajang ta'aruf ini untuk membangun keakraban antar kafilah. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin dalam sambutannya menyampaikan kegiatan malam ta'aruf merupakan dukungan nyata untuk mempersiapkan pelaksanaan MTQ agar berlangsung sukses dan lancar. Acara diakhiri dengan prosesi penyerahan piala MTQ oleh Sekda Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bupati Barito Kuala. Otoritas Jasa Keuangan gandeng pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mensosialisasikan program Satu Rekening, Satu Pelajar atau KEJAR di SDN 8 Kampung Baru, Kecamatan Simpang 4. Kedua belah pihak juga menggandeng Bank Kalsel sebagai mitra perbankan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan anak sejak usia dini. Program KEJAR ini merupakan inisiatif OJK bersama pemerintah guna mendorong setiap pelajar agar memiliki rekening tabungan pribadi. Selain itu, gerakan ini menjadi bagian dari program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPKAD Tanah Bumbu. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkap Tanah Bumbu Muhammad Putu Wisnuwardana mengajak kebiasaan menabung perlu ditanamkan sejak dini sebagai pondasi dalam membangun kemandirian ekonomi. Pemkab memandang peningkatan literasi ini penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Jadi pendidikan usia dini ini sangat penting. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita ajarkan, sudah berinformasi sejak awal, itu akan mendidik mereka. Seperti tadi, setelah ini kan sosialisasi dari OJK, pengelolaan keuangan, kemudian pendidikan tentang menabung. Nah, ini kan biasanya anak-anak kalau sudah diberi orang tuanya uang habis begitu aja. Nah, ini artinya kebiasaan anak-anak ini yang harus kita didik sejak dulu. Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen Keuangan Daerah dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Kalimantan Selatan Alamsa mengatakan pihaknya membidik ribuan rekening baru dari para pelajar sekolah dasar. Target dalam program ini, Tanah Bumbu sebanyak 1.000 rekening siswa SD dapat tercapai secara optimal untuk mendongkrak parameter Indeks Akses Keuangan Daerah IKAD. Nanti dari TPKAD kita lihat kan kebetulan untuk per triwulan itu kan ada semacam pelaporan ya ke sistem informasi TPKAD. Nah dari situ kita lihat apanya pencapaiannya sesuai target atau misalnya sudah melebihi target atau bagaimana. Dari situ kita akan melakukan semacam koordinasi lagi untuk pencapaian daripada target yang sudah ditetapkan oleh TPKAD Kabupaten Tanah Bumbu. Program KEJAR ini mengusung tema akselerasi budaya menabung dan inklusi keuangan pelajar di Kabupaten Tanah Bumbu. Tema tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam perluasan akses layanan keuangan sekaligus menanamkan pendidikan karakter rajin menabung. Hakim, TVRI, Kalimantan Selatan. Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama UPTD Kebun Raya Banua dalam rangka membahas pelaksanaan program kerja dan realisasi anggaran tahun 2026, sekaligus menelaah rencana program kerja dan anggaran tahun 2027. Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Mustaqimah, didampingi anggota Komisi 3. Sementara dari pihak UPTD Kebun Raya Banua, dihadiri pimpinan beserta jajaran yang memaparkan capaian kinerja, pengelolaan anggaran, serta rencana pengembangan Kebun Raya Banua pada tahun mendatang. Dalam paparannya, UPTD Kebun Raya Banua menyampaikan, fokus program tahun 2027 diarahkan pada peningkatan kualitas kawasan konservasi, edukasi lingkungan, serta fasilitas publik melalui 4 proyek yang diharapkan dapat didukung melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR, diantaranya pengelolaan sampah terpadu sebagai upaya mewujudkan kawasan kebun raya yang bersih, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
Pembangunan taman tematik dan koleksi tumbuhan berkhasiat guna memperkuat fungsi kebun raya sebagai pusat konservasi, edukasi, dan penelitian. Mustaqimah memberikan perhatian terhadap rencana tersebut dan menilai pengembangan kebun raya Banua perlu didukung melalui perencanaan yang matang serta sinergi dengan berbagai pihak termasuk dunia usaha melalui program CSR. Ya mudah-mudahan kita nanti akan bicarakan dari tim Banggar ya, kita juga sangat mensupport apa yang mereka inginkan, apalagi ini kan menambah PAD daerah kita sendiri karena dengan adanya kebun raya Banua yang cukup kompeten, cukup banyak untuk varian misalnya kayak yang saya sebutkan tadi, itu juga pasti secara otomatis akan mendapatkan PAD yang meningkat ya pasti. Selain itu, ia juga menegaskan pembahasan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD agar setiap program yang disusun memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, mendukung pelestarian lingkungan, serta mampu meningkatkan daya tarik kebun raya Banua sebagai destinasi edukasi, konservasi, dan wisata di Kalimantan Selatan. Melalui rapat kerja ini diharapkan program-program prioritas tahun 2027 dapat realisasi secara optimal sehingga kebun raya Banua semakin berkembang sebagai ikon konservasi dan ruang publik yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan hari ini akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Akses air bersih masih menjadi kebutuhan mendasar di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polda Kalimantan Selatan menghadirkan program pembangunan sumur bor sebagai bentuk kepedulian sekaligus solusi bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polda Kalimantan Selatan bersama Polres jajaran menggelar bakti sosial melalui pembangunan sumur bor di berbagai daerah. Sebanyak 11 titik sumur bor dibangun, salah satunya di Desa Limamar, Kabupaten Banjar, yang diresmikan langsung Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rusyanto Yuda Hermawan. Program ini difokuskan untuk memperluas akses air bersih bagi masyarakat, khususnya di kawasan yang belum terjangkau layanan PDAM dan rentan mengalami krisis air saat musim kemarau. Kehadiran sumur bor diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan dasar warga, tetapi juga meneguhkan sinergi dan kedekatan Polri dengan masyarakat. Yang pertama, bagi masyarakat yang lokasinya sulit untuk mendapatkan air bersih, ini bisa terpenuhi ya, dengan kegiatan sumur bor ini. Dan yang kedua, menjelang Hari Bayangkara ke-80 ini tentunya lebih mendekatkan Polri kepada masyarakat. Pembangunan sumur bor menjadi salah satu program yang memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat. Kedepan program serupa akan terus dikembangkan Polda Kalimantan Selatan dengan menyasar wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses air bersih. Antisipasi krisis kemarau, sumur bor dibangun kepolisian untuk warga Batu Ampar, Cempaka, Kota Banjarbaru. Wilayah ini menjadi prioritas utama karena belum terjangkau jaringan pipa air bersih. Beginilah kondisi kawasan Batu Ampar, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Wilayah berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Laut menjelang musim kemarau, kecemasan kerap membayangi warga setempat. Selama ini warga kerap kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Lantaran jaringan pipa air minum dari PTAM belum menyentuh pemukiman mereka. Salah seorang warga, Damhuri, mengatakan saat kemarau tiba banyak sumur-sumur warga kering hingga menyebabkan kesulitan air bersih. Dengan adanya sumur ini diharapkan mampu menghilangkan kecemasan warga saat kemarau tiba. Dan alhamdulillah, artinya dengan adanya sumur bor ini nantinya mudah-mudahan bermanfaat bagi warga masyarakat di RT 28 khususnya. Jadi karena itu kalau musim kemarau sangat susah air, sangat susah.
Sementara Kapolres Banjarbaru, AKBP Pius 10 Febri Aceng Loda mengatakan, setelah rampung nanti, air dari sumur bor akan dimanfaatkan secara komunal melalui instalasi menara air yang dibangun di lokasi. Dalam rangka bakti sosial, dalam rangka Hari Bayangkara yang ke-80, Polres Banjarbaru berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas PUPR, kita membangun satu buah sumur bor di Kelurahan Cempaka, RT 28 RW 09. Adapun latar belakang kita membangun sumur bor di Kelurahan Cempaka karena di sini cukup kesulitan air bersih karena PDAM belum masuk. Kemudian sudah sekitar hampir 30 tahun lebih untuk air bersih ataupun dari PDAM belum masuk ke masyarakat di sini. Pengerjaan sumur bor ini ditargetkan rampung sebelum puncak musim kemarau tiba. Warga pun diimbau untuk menjaga dan merawat fasilitas ini secara swadaya, agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Sebanyak 193 anak-anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ikuti khitanan massal dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80. Dalam momen ini, jajaran Polres Hulu Sungai Tengah juga mendonorkan 131 kantong darah. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, sebanyak 193 anak-anak antusias ikuti khitanan massal gratis di Polres Hulu Sungai Tengah. Kapolres Hulu Sungai Tengah AKBP Jufri JHP Tampu Bolon mengatakan, pihaknya juga menggelar aksi donor darah untuk membantu ketersediaan stok darah di RSUD Haji Damanhuri Barabai. Adapun hasil donor darah, jajaran Polres berhasil mengumpulkan 131 kantong darah. Selain itu, pihaknya juga mengadakan pasar murah guna memudahkan masyarakat mendapatkan barang pokok dengan harga terjangkau. Sangat ditunggu-tunggu masyarakat Hulu Sungai Tengah adalah khitanan massal, di mana khitanan massal kali ini dengan target lebih dari 200 anak yang kita laksanakan khitanan massal. Sosialnya kita melaksanakan pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan-bahan pokok yang harganya relatif lebih murah dibandingkan di pasar, yaitu pembagian air bersih di Kecamatan Haruyan. Nah, ini kita bekerja sama dengan PDAM, kemudian kegiatan bedah rumah yang ada di Kecamatan Pandawan. Dalam momen ini, sebanyak 100 warga juga melakukan cek kesehatan gratis. Polres Hulu Sungai Tengah juga mendistribusikan air bersih di Desa Pandanu, Kecamatan Haruyan. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Pemirsa, berikut perakiran cuaca esok Minggu 21 Juni 2026. Informasinya akan disampaikan Prakirawan Aditya Prakoso dari Stasiun Meteorologi Syamsuddinor, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi bersama saya Aditya Prakoso dalam update perakiran cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Minggu 21 Juni 2026. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan angin lapisan 3000 feet esok hari, terdapat siklon tropis Mekala di sekitar Samudra Pasifik Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum mencapai 60 knot. Terpantau juga adanya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera serta di sekitar Selat Makassar yang berpotensi memupuk awan-awan hujan di sekitar wilayah tersebut. Sementara itu, angin pada lapisan 3000 feet di wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 knot. Kondisi umum di wilayah Kalimantan Selatan pada esok hari, angin permukaan diperkirakan bertiup dominan dari arah barat laut hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 18 km per jam. Sementara untuk suhu udara esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 58 hingga 99%. Pada pagi esok hari, kondisi cuaca diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Kemudian pada siang hingga sore hari, kondisi cuaca secara umum berawan, namun diperkirakan masih terdapat potensi hujan ringan di Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Tanah Bumbu, dan sekitarnya.
Sedangkan pada malam hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan di sebagian besar wilayah di Kalimantan Selatan. Meski begitu, hujan ringan masih berpotensi terjadi di Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Balangan, dan juga Kabupaten Tabalong. Sementara pada dini hari, cuaca diperkirakan secara umum cukup kondusif dengan kondisi cerah berawan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Bagi sobat cuaca yang akan beraktivitas di laut, tinggi gelombang di perairan Banjarmasin dan Tanah Bumbu esok hari masuk dalam kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Namun waspada untuk perairan Tanah Laut dan juga perairan Kota Baru, tinggi gelombang esok hari diperkirakan bisa mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau berada dalam kategori sedang. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, terima kasih dan selamat berakhir pekan. Informasi seputar Piala Dunia akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita masuki segmen Bola Gembira TVRI. Seperti kita ketahui bersama, saat ini gelaran Piala Dunia masih berada fase babak penyisihan di grup A hingga L. Dan pastikan pemirsa Anda menyaksikan match pertandingan Piala Dunia 2026 hanya di TVRI Nasional dan juga di TVRI Sport. Pemirsa, mari ramaikan perhelatan Bola Dunia bersama TVRI dan pastikan Anda telah menentukan lokasi di mana Anda akan menyaksikan kemeriahan Bola Gembira dan berikut daftar lokasi nonton bareng Bola Gembira untuk wilayah Kalimantan Selatan. Pemirsa, demikian segmen Bola Gembira TVRI Kalimantan Selatan. Bagi Anda pencinta bola, pastikan menyaksikan match laga Piala Dunia 2026 hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Informasi lainnya akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Sebagai bentuk apresiasi atas perjalanan dan capaian peserta didik, Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Martapura menggelar pengukuhan dan perpisahan peserta didik tahun pelajaran 2025-2026. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memberikan penghargaan sekaligus motivasi bagi peserta didik dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Martapura menggelar pengukuhan dan perpisahan peserta didik tahun pelajaran 2025-2026. Kegiatan diikuti lebih dari 50 peserta didik dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Pengukuhan dan perpisahan menjadi bentuk apresiasi atas proses belajar yang telah dilalui peserta didik, sekaligus memberikan dorongan moral dan motivasi untuk melanjutkan pendidikan serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Bagi SLB Negeri 2 Martapura, pengukuhan dan pelepasan ini bukan sekedar seremoni, melainkan momentum meneguhkan keyakinan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berprestasi, dan berkarya. Untuk anak-anak kami adalah bisa mengaktualisasikan diri di masyarakat, jangan lupa terus berprestasi dan terus belajar. Nah, harapannya kepada orang tua juga terus selalu mendukung, mensupport anak-anak mereka meskipun sudah lulus dari sekolah. Kami pun dari guru-guru akan terus berusaha untuk mendampingi murid kami meskipun sudah lulus dengan berupa saran, masukan, dan support. Pada tahun pelajaran 2025-2026, SLB Negeri 2 Martapura meluluskan 16 peserta didik jenjang sekolah dasar, 2
20 peserta didik sekolah menengah pertama, dan 17 peserta didik sekolah menengah atas. Para lulusan diharapkan dapat melangkah ke masa depan dengan semangat, kemandirian, dan keyakinan untuk terus mengembangkan kemampuan. Ketersediaan ruang kelas yang belum terisi penuh menjadi tantangan bagi SMP Negeri 28 Banjarmasin. Kondisi ini mendorong pihak sekolah untuk melakukan berbagai upaya demi meningkatkan minat calon peserta didik, khususnya selama pelaksanaan SPMB saat ini. Penurunan jumlah peserta didik membuat sejumlah ruang kelas di SMPN 28 Banjarmasin belum terisi penuh. Dari total 14 ruang kelas yang tersedia, hanya 6 ruang kelas yang difungsikan untuk proses pembelajaran siswa kelas 7, 8, dan 9. Kondisi tersebut terjadi seiring dengan menurunnya jumlah peserta didik yang mendaftar ke SMPN 28 Banjarmasin dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, titik terendah penerimaan calon siswa baru di SMPN 28 Banjarmasin terjadi pada tahun 2023 silam, di mana hanya terdapat 28 peserta didik baru. Untuk meningkatkan minat calon siswa baru, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMPN 28 Banjarmasin, Muhammad Reski Rahman mengatakan, pihaknya melakukan sejumlah pembenahan, yakni menambah program ekstrakurikuler dan melakukan promosi via media sosial. Hal ini terlihat dengan terpenuhinya kuota 64 orang siswa pada tahun lalu. Sehingga pada sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ini, SMPN 28 Banjarmasin optimis membuka kuota 96 peserta didik baru untuk mengisi 3 ruang belajar. Bisa satu rombak. Alhamdulillah tahun 2024 kita dipermudah promosi ke semua kepala daerah untuk bisa sampai di angka 50. Lalu sekolah ini bisa terus berbenah dan kita perbanyak ekskul yang minat dan siswa supaya saat ini alhamdulillah tahun 2025 kita maksimal di 64 siswa. Upaya evaluasi dan perbaikan pihak SMPN 28 Banjarmasin diharapkan dapat terus berlanjut, sehingga kedepannya jumlah peserta didik dapat bertambah dan seluruh fasilitas ruang kelas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Organisasi Perempuan PGRI Wilayah 2 meliputi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tapin gelar pertemuan. Kegiatan diisi dengan seminar tentang peran strategis perempuan. Mengusung tema perempuan hebat, keselarasan peran ganda perempuan dalam kehidupan, karir dan rumah tangga, kegiatan yang berlangsung di Aula Pendopo Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi, memperkuat sinergi dan kolaborasi antar anggota, serta mendorong peran aktif perempuan dalam organisasi, keluarga, dan masyarakat. Dalam sambutan Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ibunda Guru Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Mustaidah Syafriuddin Nur, yang disampaikan Ketua Gabungan Organisasi Wanita, yang juga sekaligus Pembina Perempuan PGRI Hulu Sungai Selatan, Misnawati Suryani, tema yang diangkat dalam kegiatan ini sangat relevan dengan tantangan perempuan masa kini yang dituntut mampu menjalankan berbagai peran secara seimbang, dan melalui forum ini diharapkan lahir berbagai gagasan, inovasi, serta program yang bermanfaat bagi kemajuan organisasi dan masyarakat luas. Selain itu pula, melalui kegiatan ini diharapkan kolaborasi yang telah terjalin antara perempuan PGRI dari 3 kabupaten ini dapat terus diperkuat sebagai modal dalam meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang. Saya berharap melalui pertemuan ini akan lahir semakin banyak gagasan, inovasi, dan program yang dapat memberikan manfaat bagi anggota maupun masyarakat yang luas. Jadi, jadikan forum ini sebagai wadah untuk bertukar pengalaman, memperluas wawasan, dan mempererat jaringan persahabatan antar wilayah. Kegiatan yang dihadiri Ketua Perempuan PGRI Provinsi Kalimantan Selatan ini juga diisi seminar dengan materi peran strategis perempuan dalam menyeimbangkan karir dan kehidupan rumah tangga,
serta penampilan kreativitas seni dari pengurus perempuan PGRI Hulu Sungai Selatan, serta pelajar binaan. Iwan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan. Fatur Rahman yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Balangan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Balangan masa bakti 2026-2030. Bersama kepemimpinan baru ini, sejumlah komitmen penting disampaikan untuk memajukan olahraga bulu tangkis daerah. Musyawarah Kabupaten PBSI Balangan digelar di Aula Baperida, Kecamatan Paringin Selatan. Dalam proses pemilihan yang berlangsung lancar dan demokratis, dari total 28 klub yang terdaftar, sebanyak 27 klub menyetujui dan memilih Fatur Rahman, sementara 1 klub lainnya memilih abstain dikarenakan tidak aktif dalam kegiatan. Setelah secara resmi ditetapkan sebagai Ketua PBSI Balangan periode 2026-2030, Ketua PBSI terpilih Fatur Rahman mengharapkan sinergi KONI dan PBSI akan menjadi dukungan dan semangat moral bagi atlet muda bulu tangkis Balangan, sehingga mampu melahirkan atlet yang mampu bersaing hingga provinsi maupun nasional. Tujuan utama kami dulu mungkin mempersiapkan lapangan dan juga segala sesuatunya untuk keperluan kita klub. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari KONI Balangan dan juga dari KONI Provinsi, kita bisa bekerja dengan maksimal. Pada hari ini juga kami membawa kawan-kawan, ada beberapa anggota DPRD di Balangan. Kedepannya kita mungkin bersinergi lah bersama-sama untuk membangun olahraga di Balangan, khususnya bulu tangkis. Itu tujuan utama kami. Ketua KONI Balangan M. Fuatrida menyatakan, KONI Balangan siap mendukung penuh semua program cabang olahraga. PBSI diharapkan bisa melahirkan atlet yang nantinya mampu menyumbang medali emas dan mengharumkan nama Balangan. Dukungan serupa juga datang dari Wakil Ketua PBSI Kalimantan Selatan Abdul Haris Maki. Pertama, kita berharap nanti kepengurusan yang baru terbentuk pada hari ini betul-betul nanti kita bisa menjadi sinergi, kesepemahaman dan menuju satu konsep yang sama bahwa sebuah pembinaan itu harus dilaksanakan secara berjenjang, terukur dan terarah. Harapan kami bahwa pembinaan saja berjenjang, pembibitan secara berjenjang itu terus dilakukan sebanyak tahun, karena tidak mungkin sebuah prestasi dapat dicapai tanpa melakukan pembinaan secara terus-menerus, kontinuitas. Pembinaan dan perkaderan, proses perkaderan itu harus terus berlanjut. Terpilihnya kepengurusan baru ini diharapkan dapat membawa perubahan dan peningkatan kualitas olahraga bulu tangkis di Balangan, terutama dalam hal pembinaan dan prestasi atlet. Dari Balangan, Hairul, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Pengurus Organisasi Radio Amatir Indonesia atau Orari Lokal Balangan masa bakti 2026-2029 resmi dikukuhkan. Pengukuhan ini menjadi momentum untuk memperkuat peran Orari bukan hanya sebagai wadah hobi, melainkan mitra strategis pemerintah dalam layanan komunikasi, kegiatan sosial, dan penanggulangan bencana. Pengukuhan pengurus Orari Balangan untuk melanjutkan kepengurusan organisasi, menjaga eksistensi Orari di tengah perkembangan teknologi komunikasi yang terus berubah, serta memastikan organisasi tetap dapat menjalankan fungsi strategisnya bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi menyampaikan apresiasi kepada Orari Lokal Balangan serta menegaskan meskipun berbagai media komunikasi baru bermunculan, Orari tetap bertahan dan memiliki peran penting sebagai cadangan sistem komunikasi nasional, terutama saat terjadi keadaan darurat maupun bencana alam. Ketua Orari Lokal Balangan, Saiful Arif menyatakan kesiapan organisasi untuk bersinergi penuh dengan pemerintah Kabupaten Balangan, membantu menyebarkan informasi, mengkampanyekan program-program pemerintah, serta menjadi mitra andalan dalam hal tanggap darurat maupun penanganan bencana alam.
Saiful Arif juga menegaskan bahwa orari bukan sekedar wadah hobi, melainkan memiliki peran strategis untuk mendukung komunikasi kebencanaan, kegiatan sosial, dan pelayanan kepada masyarakat. Sekretaris Orari Wilayah Kalimantan Selatan, Husaini, juga mengajak seluruh pengurus yang baru dikukuhkan untuk terus meningkatkan kemampuan diri, menjaga kekompakan, serta mempererat koordinasi antar Orari se-Kalimantan Selatan agar dapat mengikuti perkembangan teknologi komunikasi yang terus berkembang pesat. Dengan dikukuhkannya kepengurusan baru ini, diharapkan Orari lokal Balangan dapat terus melanjutkan kiprahnya, memperkuat persatuan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah. Dari Balangan, Hairul, kontributor TVRI Kalimantan Selatan melaporkan. Kalimantan Selatan hari ini akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Berbagai persiapan telah dilakukan berbagai pihak guna kelancaran gelaran haul ke-5 Tuan Guru Haji Muhammad Ridwan Basri atau Guru Kapuh yang akan digelar malam ini. Puncak haul ke-5 Guru Kapuh dipusatkan di Desa Kapuh, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Puncak haul ke-5 Guru Kapuh di Desa Kapuh, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dijadwalkan berlangsung di kawasan Majelis Al-Hidayah Desa Kapuh. Berbagai persiapan terus seperti fasilitas, rest area, dapur umum, hingga rekayasa lalu lintas juga telah dimatangkan oleh panitia dan pemerintah daerah. Termasuk panitia telah melakukan perbaikan fasilitas untuk air wudhu serta perbaikan jalan di sekitar lokasi. Membangun puluhan rest area dan lokasi parkir, dapur umum terpusat yang nantinya dibantu oleh warga dan pemerintah daerah. Serta persiapan layanan kesehatan dari Dinas Kesehatan, pengawanan yang dilakukan oleh tim gabungan dari kepolisian, barisan pemadam kebakaran serta instansi terkait untuk mengatur kelancaran lalu lintas, serta mengantisipasi lonjakan jemaah yang diperkirakan akan bertambah dibanding tahun sebelumnya. Nah, persiapan mungkin 75%. Relawan jumlahnya banyak, mungkin relawan seluruhnya ya. 500-an lah, 500-an lah lebih kayaknya. 500-an tuh untuk yang di sekitar sini aja lah nantinya Pak. Untuk lain-lain banyak. Iya, itu sudah siap lah. Kira-kira dipersiapkan berapa Pak? Berapa porsi nih misalnya? Belum tahu lah ya. Tapi kalau tahun tadi berapa? 20.000. Jelang pelaksanaan haul, terlihat para relawan di sekitaran makam dan para warga baik di Desa Kapuh maupun desa tetangga juga terus mematangkan pelaksanaan haul ke-5 yang akan digelar malam ini. Iwan Sanusi, TVRI, Kalimantan Selatan. Pulang dari Tanah Suci, jemaah haji Cempaka Banjarbaru jalani tradisi bategang, di mana jemaah haji berjalan kaki menuju rumah kemudian disambut masyarakat satu kecamatan. Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmennya untuk terus menjaga dan melestarikan berbagai tradisi kebudayaan lokal yang ada di masyarakat. Salah satunya tradisi bategang, sebuah tradisi yang menyambut kepulangan jemaah haji yang secara turun-temurun dilaksanakan oleh warga Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Tradisi bategang digelar sebelum para jemaah memasuki rumah masing-masing. Mereka disambut lantunan musik dan tarian Sinoman Hadrah, dikelilingi keluarga, kerabat, serta warga yang telah menunggu. Di lokasi, jemaah perempuan tampil anggun mengenakan kain berwarna-warni dan turban haji. Sementara jemaah laki-laki memakai busana khas Timur Tengah. Suasana semakin emosional saat warga bergantian menyalami memeluk para jemaah. Staf ahli Wali Kota Banjarbaru bidang hukum dan politik,
Marhain Rahman, mewakili Wali Kota Banjarbaru, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pelestarian budaya lokal. Pemerintah daerah komitmen untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Banjarbaru termasuk yang Bategang ini. Insya Allah ke depannya, tadi sudah bicara juga dengan anggota Dewan, mereka juga mendukung agar kebudayaan Bategang ini bisa dilestarikan dan bisa dikembangkan lagi untuk lebih bagus lagi. Ini seperti sampaikan Bu Wali tadi, mudah-mudahan jamaah ini menjadi tauladan di masyarakat, bisa mempertahankan tindakan perilaku hajinya di masyarakat saat ini. Alhamdulillah sudah sampai ke tanah air setelah kurang lebih 40 hari ya di tanah suci, rindu keluarga tentunya, dan setelah sampai di tanah air khususnya di kampung kita Cempaka disambut dengan sangat meriah oleh tokoh agama dan juga tokoh masyarakat, luar biasa terharu, dan tentunya bisa mengangkat budaya kita di Cempaka, budaya Bategang dengan tema kita hari ini, dan semoga ini bisa juga bisa berketerusan ya untuk acara Bategang ini untuk jamaah haji ketika pulang dari tanah suci disambut dengan penuh antusias oleh masyarakat. Tradisi Bategang juga memiliki filosofi mendalam, mengharap keberkahan dari mereka yang baru pulang menunaikan ibadah haji. Momen kedatangan jemaah haji menjadi berkah berlipat bagi perajin dan penyedia jasa dekorasi haji. Peningkatan permintaan konsumen lebih dari 100% dibandingkan hari biasa. Musim kedatangan haji menjadi berkah berlipat bagi Denny dan istri. Dengan cekatan, Denny dibantu sang istri memasang dekorasi sesuai tema yang diminta, yakni tema tasyakuran kedatangan haji. Pemilik DSM Dekorasi Banjarmasin yang memulai usahanya sejak 2019 silam ini mengaku omset berlipat didapat dari meningkatnya permintaan jasa dekorasi di musim haji. Ragam pilihan dengan tema Timur Tengah, Ka'bah, dan ciri khas ibadah haji menjadi tema yang ditawarkan kepada konsumen dengan harga yang disesuaikan dengan permintaan konsumennya, mulai dari 400.000 hingga jutaan rupiah. Tahun haji lumayan lah daripada seperti biasa-biasanya. Berapa persen kenaikannya permintaan dekor ini? Ya sekitar 200-300%-an lah. Dari yang biasa lah? Dari yang biasanya ya. Sudah berapa lama tren yang dekor haji ini? Dari kita pertama buka usaha sejak 2019 sudah mulai rame. Ini motifnya nuansanya haji kah atau seperti apa yang biasanya diminta? Banyak permintaan orang tuh kita mengikuti permintaan orang aja. Mau seperti contoh yang ada di IG kita itu yang kita posting seperti itu. Harganya dari berapa aja untuk jasanya ini? Dari harga 400 sampai ya tergantung permintaan orang lah. Tergantung permintaannya ya? Iya. Setiap harinya ada berapa banyak nih permintaan untuk kedatangan haji? Untuk beberapa minggu ini ada sekitar 5-6 orang nih. Per seminggu aja ya? Per minggu ini. Berarti full ya berarti full. Ya? Jasa dekorasi menjadi salah satu peluang usaha yang paling diminati dengan permintaan berlipat di musim haji. Pelaku usaha menawarkan paket lengkap dengan beragam pilihan tema, warna, dan juga pelengkap dekorasi lainnya. Tren penyambutan jamaah haji dengan dekorasi tematik ini menjadi tren lain yang menjadi pilihan dalam acara penyambutan keluarga yang datang dari Tanah Suci. Rini Mulyana, TVRI Kalimantan Selatan. Jaga eksistensi budaya Banjar, warga Kampung Karangan, kepolisian dan pihak kelurahan gelar perlombaan balogo. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga menjadi upaya nyata untuk mengenalkan kembali kearifan lokal kepada generasi muda. Kemeriahan terlihat di RT 03 Kampung Karangan, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Banjarbaru. Ratusan warga berbagai kalangan mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga lansia tampak memadati area perlombaan untuk menyaksikan tradisi balogo. Perlombaan yang diinisiasi oleh jajaran Polsek Liang Anggang, unsur kelurahan bersama tokoh masyarakat setempat ini diikuti sebanyak 80 peserta.
Langkah ini diambil sebagai upaya untuk jalur penyelamatan kearifan lokal. Pasalnya permainan tradisional yang kini sudah masuk cabang olahraga resmi ini mulai asing bagi generasi muda atau Gen Z. Kapolsek Liang Anggang Kompol Heru Setiawan mengatakan, Balogo kini juga telah diakui sebagai salah satu cabang olahraga tradisional resmi. Mengenalkannya kembali kepada generasi muda menjadi agenda yang sangat penting. Kedepan pihaknya akan menggencarkan kegiatan serupa. Baik, kedepannya kalau kita lihat, ya mohon maaf saya baru pertama kali melihat perlombaan Balogo, ini kearifan lokal saya tahu. Tentunya kedepannya nanti akan kita angkat lagi perlombaan kearifan lokal Balogo ini. Harapan nanti kita lebih besar lagi kita mengadakan kegiatan ini. Kalau kita lihat Balogo kan sudah masuk ke cabang olahraga kalau tidak salah. Nah, ini sudah mulai Gen Z sudah mulai lupa. Jadi kita lihat juga Gen Z juga banyak semua bahu-membahu, artinya jangan sampai hilang kearifan lokal yang ada ini, kesenian ini. Sementara Lurah Landasan Ulin Timur Amirullah mengatakan, pelestarian permainan tradisional ini sejalan dengan keinginan Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi. Mungkin dari pemerintah, khususnya Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, mendukung sekali kegiatan yang dilaksanakan Kapolsek Liang Anggang, mengangkat kembali kearifan lokal Balogo ini. Mungkin kedepannya, mudah-mudahan di Kampung Karangan ini bisa melaksanakan event yang seperti ini lagi, dan mungkin lebih meriah. Melalui momentum ini, warga diharapkan tidak hanya sekedar bermain, namun juga mampu mempererat tali persatuan dan kesatuan, sehingga kondusivitas dan keamanan di wilayah Landasan Ulin Timur tetap terjaga. Meningkatnya tren mendaki di Kalimantan Selatan mendatangkan rezeki bagi pengusaha sewa perlengkapan outdoor. Perlengkapan pakaian hiking lengkap menjadi favorit para pendaki untuk saat ini. Kegiatan mendaki menjadi salah satu aktivitas favorit masyarakat Kalimantan Selatan akhir-akhir ini. Bukit Sapu Angin, Manjai, Pirah, dan Lebak Naga merupakan sejumlah destinasi favorit bagi para pendaki pemula. Tren mendaki juga menjadi berkah bagi pemilik usaha penyewaan peralatan alat outdoor di Banjarmasin. Suci mengaku, kenaikan tren mendaki sudah terlihat sejak awal tahun 2026. Semula ia hanya fokus menyewakan perlengkapan kemah, namun kini turut menyediakan berbagai macam perlengkapan pakaian untuk mendaki, seperti jaket, celana, sepatu, hydropack, kacamata, hingga topi dan ikat kepala dengan berbagai warna sesuai permintaan pelanggan. Suci juga mengamati rata-rata pendaki pemula saat ini terdiri dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga para ibu rumah tangga. Hal ini membuktikan bahwa tren mendaki merupakan olahraga yang dapat menyatukan lintas generasi. Dengan harga sewa bervariasi dari Rp5.000 hingga Rp150.000. Sangat berdampak, Mbak. Yang awalnya kami nggak ada nyewain sepatu kan, karena banyaknya permintaan, jadi nyewain sepatu juga, hydropack juga, outfit semua kayak topi, jaket, trekking pole juga sampai ke situ kami adain. Itu mulai kapan kenaikannya? Dari awal tahun, semenjak medsos yang luar biasa ini. Yang paling sering disewakan apa sih? Kalau akhir-akhir ini yang nomor 1 sepatu, yang kedua hydropack, tongkat, headlamp, itu sih yang paling laku dalam sebulan ini. Selain itu, Suci menambahkan selain mempersiapkan perlengkapan dan pakaian yang sesuai untuk mendaki, para pendaki pemula juga diharapkan bisa membaca medan yang akan didaki. Mengingat, kegiatan ini sangat bergantung pada situasi alam, untuk menghindari segala potensi kemungkinan yang bisa saja dialami oleh pendaki. Tuntas sudah perjumpaan kita di Kalimantan Selatan hari ini. Saya Arafat Al-Halim, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan perhelatan bola dunia hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.